saya ucapkan selamat pagi kepada guru-guru SMP, SMA, dan SMK Sekolah Kristen Kanaan, dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada murid-murid SMP, SMA, dan SMK Sekolah Kristen Kanaan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk memulai aktivitas kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama kita buka di dalam doa dalam hati. Mari kita sama-sama kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus memulai renungan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian terlebih dahulu dari Kidung Rohani nomor 378, Percaya dan Taat. Kidung Rohani nomor 378, Percaya dan Taat. Ya, baik, kita akan melanjutkan. Ya, baik, kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan kita dengan berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama kita berdoa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga, yaitu mengenai perapian yang menyala-nyala. Tentu kita semua sudah tahu mengenai cerita perapian yang menyala-nyala. Bagaimana pada saat itu ketiga teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, pada saat itu disuruh untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Dan pada saat itu ketika perintah raja kepada seluruh warganya untuk menyembah patung, apa yang dilakukan oleh ketiga teman Daniel? Apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego pada saat itu ketika raja menyuruh semua orang untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar? Apa yang dilakukan oleh ketiga teman Daniel? Kita akan lihat di ayat yang ke-16. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus, membaca Alkitab. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Ini merupakan suatu hal yang dilakukan oleh ketiga teman Daniel. Bagaimana pada saat itu ketika Raja Nebukadnezar menyuruh semua warganya untuk menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, dan Abednego mau menolak perintah tersebut. Padahal kalau kita lihat pada saat itu ketika ada satu orang pun yang tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, maka orang tersebut akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sadrak, Mesak, dan Abednego berani untuk menolak perintah yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Padahal Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu konsekuensi yang akan diterima ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Tapi kalau kita lihat di ayat yang tadi, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego berani untuk menolak perintah yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tentu pada saat itu Sadrak dan Mesak dan Abednego juga pasti akan merasa suatu ketakutan, karena konsekuensi dari hal tersebut adalah dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi apa yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ia taat kepada Tuhan, ia percaya kepada Tuhan. Kalau tadi di ayat yang ke-17, bagaimana kepercayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan, sehingga ia tetap percaya, tetap menolak perintah yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar tersebut. Sehingga akhirnya kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi karena apa pilihan yang diambil oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang membuat akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengalami suatu hal dari konsekuensi tersebut. Bagaimana ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, tidak merasakan suatu hal yang terjadi. Tentu bagaimana di sini pertolongan Tuhan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dikatakan di ayat yang ke-7, bagaimana Sadrak dan Mesak dan Abednego sama sekali tidak terbakar. Bahkan jubahnya pun tidak terbakar, bahkan rambutnya pun tidak terbakar. Padahal pada saat itu orang yang mengantarkan Sadrak dan Mesak dan Abednego ini ke dalam perapian yang menyala-nyala ikut terbakar. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak ikut terbakar. Dan ini yang boleh bersama-sama kita pelajari bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana ia mau taat kepada Tuhan, ia mau percaya kepada Tuhan. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak memikirkan konsekuensi dari hal yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Dan ini yang boleh sama-sama kita pelajari, bagaimana kita di dalam kehidupan kita mau selalu percaya dan taat kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Sadrak dan Mesak dan Abednego. Ketika kita mau percaya dan taat kepada Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Tetapi Tuhan akan mengangkat kita untuk selalu berada di dalam lepas dari kesesakan yang ada. Tuhan akan membawa kita melewati segala masalah yang kita hadapi. Asalkan kita mau percaya dan taat kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang boleh sama-sama kita pelajari pada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tutup kembali di dalam doa. Mari kita sama-sama kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengarkan sedikit renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.